Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman muslimah, apa kabar? Semoga dimanapun kalian mendengarkan podcast ini, yang sedang sakit semoga lekas sehat, lekas pulih kembali, dan di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini semoga sebagaimana tahunnya baru, semangatnya juga baru juga. Amin. Nah, di episode kali ini masih di Kami Bercerita, seperti biasa, Fauzia sudah bareng Novi Nusaiba. Halo Novi, Teradeng. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah jiwa dan raga. Alhamdulillah. Sehat sentausa, selalu berjaya di laut, darat dan udara. Ya Allah. Amin. Nah, teman muslimah, kita tuh sebenarnya agak bingung ya mau ngomongin apa malam ini. Tapi kita teringat dengan sebuah momen. Jadi ini adalah 1 tahunnya kita. Sebenarnya dibilang menyedihkan, tapi ada senangnya juga ya, Vi. Karena Anda sedih. Kok menyedihkan sih Anda sedih? Ya sedih lah. Sedih karena harus berpisah dengan Novi lah. Kan tadinya rekan kerja. Kayak lagu berharap tak berpisah. Aduh, lagu dong. Iya teman muslimah. Jadi dulu kan Fauzia dan Novi ini adalah rekan kerja di sebuah perusahaan yang sama, di sebuah proyek yang sama, dan karena satu dan lain hal akhirnya kita memutuskan untuk memilih jalan yang berbeda. Semacam usai di sini gitu ya. Kamu untung nggak sambil nyanyi ya, cuman tebak dulu, aku berasa lagi main kuis gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh bocoran, project ini kemudian dibuat itu karena kita tuh nggak ingin berpisah, ya nggak sih? Oh iya bener juga ya. Iya. Ini adalah sebuah fakta unik yang bisa dijadiin pertanyaan door prize. Aduh. Iya benar. Kenapa project dibuat? Untuk apa gitu ya kan? Iya. Udah kayak penting aja kita ya ngomong gitu. Siapa yang mau tahu? Iya. Tapi memang itu adalah ungkapan jujur sih, memang. Iya. Kemudian kita pengen cerita. Ternyata udah setahun gitu kan. Masa dimana kita akhirnya nggak menjadi teman kerja lagi ya Mbak ya. Iya. Tapi kemudian menjadi teman ngobrol. Iya, teman ngobrol. Teman hidup untuk sama-sama kita saling sharing. Iya, benar. Itu yang penting sih. Kita perlu menjaga silaturahmi. Itu yang penting. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya, momen kita setahun udah tidak jadi kerja. Sebenarnya di rekaman kali ini, di podcast Muslimah episode kali ini, kita tuh pengen sharing gitu kata muslimah soal pertanyaan yang sebenarnya ini klise sih, dan sering ditanyakan juga misalnya buat teman-teman yang memang misalnya baru lulus kuliah gitu, atau memang bingung gitu mau memutuskan resign atau enggak ya, atau ya pindah pekerjaan mungkin, pindah profesi dan lain sebagainya. Nah itu poin-poinnya adalah kerja cari apa. Ini menarik sih. Ini menarik banget nih. Karena kalau untuk kita berdua aja ini selalu menjadi perbincangan ya tiap kita ketemu. Iya. Dan aku rasa ini menjadi kayak hidden question gitu. Sebenarnya kalau misalkan lagi ngobrol sama orang yang lebih sukses, kalau misalnya ketemu orang yang lebih keren, ini nih pingin ditanyain sebenarnya gitu. Cuman terlalu mungkin kita sering khawatir, sopan nggak sih nanya kayak gini atau gini. Dan terlalu pribadi juga sih. Ini pribadi nah di sini makanya kita memutuskan ini menjadi tema untuk kita perbincangkan tuh. Ya emang wadahnya kita gitu, kita buat untuk ngobrol.
Iya. Dan berharap kalau punya teman-teman punya insight baru, boleh banget dibagi, karena mungkin insight-nya bisa dipakai untuk orang lain lagi gitu. Jadi semacam efek domino lah ya. Iya. Sehingga bisa menjadi bahan buat orang-orang yang ternyata sedang terombang-ambing memikirkan, gue kerja nyari apa sih gitu kan ya. Iya, di ambang-ambang keputusan ya. Waduh. Untuk adik-adik. Iya, untuk adik-adik. Kalau dari Novi gimana, Vi? Ceritanya, Vi? Gimana ya? Kalau aku dibandingkan dengan teman-teman yang orang-orang seusia aku itu beda gitu ya. Maksudnya gini, ini sebenarnya dekat juga kaitannya dengan bab membandingkan dengan orang lain. Iya. Teman-teman seusiaku gitu, kita ngelihat gitu, aku punya teman udah master dan sekarang tinggal di Jepang gitu ada. Kemudian aku punya teman yang dia itu pakatnya udah bagus di bank gitu misalnya. Punya teman yang begini kalau ada yang guru di sekolahnya gini gitu macam-macam. Nah, kalau aku sendiri mengawali masuk ke dunia kerja itu diawali dengan freelance. Iya. Yang dan itu sebenarnya dijalani itu dari kuliah gitu. Udah sering ngambil job nulis. Karena aku keguruan ya, jadi aku sering dulu ambil job itu nulis soal. Sering banget, dan dengan fee yang cukup besar bagi anak kuliahan. Kemudian mereview buku, meresensi, kirim ke koran gitu kan. Berbekal sebuah kan punya jabatan nih, gaya banget. Punya jabatan di sebuah organisasi, kita pakai aja itu untuk nge-branding diri sehingga laku tulisannya di koran. Nah, kayak gitu tuh bisa menjadi tambahan uang lah, itu yang mengumpulkan pundi-pundi itu dari begituan gitu. Terus karena aku aktif di sebuah komunitas yang support film Islami, suka dapat project, kita nonton bareng yang itu sedikit nambah uang jajan. Aku sering ngambil sampingan kayak gitu ya, kalau mahasiswa tuh sekarang juga banyak yang kayak gitu. Nah, sehingga kemudian ketika lulus, aku di dunia yang kayak gitu. Dulu di Lampung ada komunitas yang kita sering bikin project event gitu, yang sebenarnya kalau dipikir uangnya lumayan, tapi kalau pada saat itu aku yang polos itu, memang kalau ditanya tujuannya apa, yang pertama memang uang, ya kan? Yang pertama untuk aku yang polos pada masa itu ya, yang pertama memang uang, dan kemudian yang kedua ya buat seneng-seneng. Artinya sepolos itu dulu gitu. Sampai kemudian waktu berjalan dan memang punya mimpi ya. Kalau dulu aku tuh emang dari dulu memang pengen kerja itu jadi jurnalis dulu. Kenapa pengen jadi jurnalis? Karena aku lihat gini, kalau kuliah itu mahasiswa itu letaknya ada di tengah-tengah antara masyarakat dan pemerintah gitu. Kalau misalkan dulu ikut aksi, turun ke jalan, itu kan kita menyampaikan ya kegelisahan masyarakat, aspirasi gitu. Dan profesi yang yang cara karakter mirip itu kalau nggak DPR wartawan kan? Iya. Terus jadi DPR, siapa yang mau milih? Nyalon di kampus aja nggak laku. Kan gitu. Nah, akhirnya yang paling memungkinkan adalah jurnalis, di mana memang linier gitu dengan hobi, komunitas yang setipe, kemudian belajarnya juga ketemunya orang-orang yang tepat. Nah, jadi memang di tengah-tengah di antara hore-horenya aku ngejalanin project yang demi uang itu, memang aku tuh punya benang merah itu Mbak dulu. Dan teman-teman mungkin kalau teman-temanku tuh tahu ya, teman sekamar waktu ngekos tuh tahu mimpiku jadi jurnalis tuh tahu gitu. Suka jadi belajar sana sini jurnalis sama jurnalis lokalnya Lampung gitu. Nah,
memang tujuannya itu gimana caranya biar pekerjaan aku ini semulia jadi mahasiswa, karena jadi mahasiswa kan nggak selamanya. Kalaupun misalnya ngelanjut kuliah, pasti beda prioritasnya gitu. Nah jadi memang itulah tujuanku dulu pengen jadi jurnalis itu. Di samping memang ya yang kedua adalah agar uang itu mencukupi kebutuhan hidup gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kemudian dipertemukan dengan Mbak Fauzia kan di sebuah media di Jakarta. Nah, insya Allah misi dalam diri itu sama, visi dalam diriku tuh masih tetap gitu. Tujuannya itu pada dasarnya adalah pengen bermanfaat gitu buat orang lain gitu kan. Kalau ya aku nggak bilang profesi lain nggak bermanfaat ya, mohon maaf, poinnya bukan itu gitu. Aku takut salah persepsi. Cuman pada masa itu demi menjaga idealisme seorang mahasiswi yang lucu dan mengemaskan ini, ya sudah pada saat itu memilih pengen jadi jurnalis itu karena tujuannya itu. Yang sebenarnya poinnya adalah ya karena pengen bermanfaat bagi orang lain gitu, di samping agar uang yang diperoleh itu halal dan mencukupi kebutuhan hidup demi menyambung hidup. Gitu. Kalau nasihat dari ibuku tuh uang itu didapat untuk bekal ibadah gitu loh. Jadi tujuannya tuh ibadahnya bukan uangnya. Itu kalau nasihat ibuku sering diomong-omongin. Iya. Itu sih kalau ditanya ya, itu untuk pertanyaan kerja cari apa ya itu. Gitu. Sampai kemudian ya kalau untuk pengalaman ya itu sih gitu, sampai dengan hal-hal itu membawaku di sini. Kalau sekarang aku ada di Forum Zakat. Jadi Forum Zakat itu adalah sebuah asosiasi bagi organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jadi asosiasinya. Nah, bisa dibayangkan lah kalau misalkan bekerja di lembaga filantropi kayak gini, udah pasti dekat dengan yang namanya kerja-kerja kemanusiaan. Yang itu kalau sudah pasti kita sama visi misinya, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi pada intinya adalah pengen bermanfaat bagi orang lain. Kalau mungkin dulu aku dengan berapi-api itu tujuannya pengen menjadi penyambung lidah rakyat gitu ya. Entah aku pengen jadi apapun itu, yang aku jalani intinya adalah pengennya bermanfaat bagi orang lain, dan kemudian uang yang diperoleh itu halal dan bisa menjadi bekal ibadah kalau kata ibuku suka bilang gitu, karena sehat ini. Itu sih kalau aku itu, dan semoga teman-teman muslimah semua yang pastinya juga punya banyak cita-cita tujuan hidup yang insya Allah mulia juga, semoga nggak lupa pada hakikatnya itu sendiri gitu. Itu kalau aku, mungkin kalau Mbak Fauziah mungkin bisa beda lagi. Gimana nih? Mbak? Iya, Vi. Ya, aku tadi dengerin cerita Novi. Dan aku ini sih kalau dari aku. Mungkin sebelum aku cerita, aku mau apresiasi Novi juga ya, teman muslimah, adalah salah satu sobatku yang mantap jiwa. Wow. Yang mantap jiwa karena berani mengambil keputusan hidup dan merantau ke Jakarta. Semangat. Itu kalau aku pikir-pikir sekarang kayak wow, berani juga. Tapi memang kalau berdoa ketemu orang baik ya, ketemunya sama orang baik ya, mestinya ketemu sama Mbak Fauzia. Ya Allah, belum baik, masih proses. Amin ya Allah. Ya, gimana tadi? Kalau aku sebenarnya mirip-mirip sama Novi sih. Cuman aku tuh apa ya, Vi? Jalannya tuh ya rumit. Apa lebih gampang? Kadang belok kiri, kadang puter balik. Aduh. Sama lah, Sis. Iya. Istilahnya ya sama ya. Iya, jadi
Gini, aku tuh agak random juga. Jadi waktu itu aku kan sekolah itu di deket rumah gitu. Maksudnya nggak pernah jauh lah dari rumah gitu. Bukan karena apa-apa gitu. Sebenarnya aku tuh punya jiwa yang terpendam gitu untuk aku pengen sini gitu. Cuman karena ya tidak perlu diceritakan secara ini ya. Karena mungkin keadaan keluargaku yang berbeda dengan teman-teman yang lain misalnya yang bisa misalnya keluar rumah kayak gimana gitu jauh. Nah tapi sampai akhirnya aku dari SD itu deket rumah gitu kayak pengajian apa itu tuh deket rumah semuanya. Nah sampai akhirnya aku bilang ke ibuku aku pengen sekolah yang beda kota gitu walaupun gak jauh ya, aku kan di Depok. Jadi aku mondok di Bogor itu Pondok Pesantren Darul Khalimah. Nah dari situ tuh aku ketemu teman-teman yang dari luar kota, luar daerah yang namanya santri ya, pondok. Nah itu tuh cakrawala aku sih soal kehidupan di luar sana gitu. Terus karena di pondok ya mungkin giroh belajarnya, giroh bacanya. Itu I feel you. Iya, itu ini banget ya, kenceng banget gitu. Dan itu aku banyak baca buku tuh di pondok waktu SMP. Dari majalah, dari buku-buku novel, misalnya kayak gitu-gitu. Dan itu yang benar-benar buka pikiranku untuk jadi perempuan yang lebih mandiri gitu. Terus dari situ juga karena suka baca ya aku jadi bikin sadar diriku bahwa aku suka baca. Nah sampailah satu kesempatan aku jadi kontributor di majalah dindingnya Santriwati gitu. Nah itu tuh bener-bener sih aku kayak bikin konsepnya, ya manajemennya lah. Kalau sekarang mungkin ini ya manajemen media gitu ya. Dan itu berlanjut sampai aku aliyah. Nah aliyah sih aku nggak di pondok lagi, aku akhirnya ke MAN ya, madrasah aliyah. Kita sama-sama anak aliyah ya. Aliyah MAN 11 ya, MAN 11 Jakarta. Kelas beramal. Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan ada alumni MAN 11, hai gitu. Apakah kita perlu bikin semacam paguyuban? Paguyuban alumni aliyah. Iya, dan di aliyah pun kesempatan yang hadir tuh berhubungan sama baca tulis, Vi. Dan aku anak OSISnya di bagian litbang dan itu ngurusin mading gitu. Dan ini sih mau memotong. Cuma entah kenapa kalau misalnya kita udah tahu diri kita, udah tahu gitu, kita tuh kayaknya kecenderungannya kayak ini, kayak ketemu terus gitu. Iya ya. Iya nggak sih? Nah itu tuh kayak kayak udah dibantu lah sama Allah jalannya. Akhirnya kan ketemu terus nasibnya. Iya ketemu, ada aja gitu ya jalannya. Dan ya sih itu aku. Terus gimana tuh? Dari situ, nah di aliyah ini waktu zamanku ya. Nah kalau sekarang udah ada jurusan bahasa, Vi. Nah waktu sekolahku di angkatanku tuh hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Nah, karena aku tidak suka hafalan, terus aku tidak bisa ekonomi, mata pelajaran ekonomi itu aku nggak bisa banget sih. Nah dari situ aku belajar sampai akhirnya aku kok lulus ya masuk jurusan IPA. Aku aja masih terheran-heran. Dan waktu angkatanku ya itu tuh yang masuk jurusan IPA hanya 20 orang. Karena ini kan dari kelas 10 berarti ya, untuk kelas 11 itu disaring agar menjadi jurusan IPA. Nah dari situ aku lulus sampai penentuan mau masuk kuliah lah gitu kan. Nah dari situ karena jurusannya IPA ya,
banyaklah kesempatan-kesempatan soal analis kimia, terus ya kayak misalnya ikut SNPTN gitu-gitu ya. Terus apoteker dulu tuh aku, farmasi. Nah dari situ karena nggak lulus ya, aku simak UI nggak lulus, SNPTN nggak lulus, ya Allah otakku emang. Nah dari situ sampailah aku ke UIN Jakarta ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Republik Ciputat yang sangat saya cintai. Nah dari situ aku padahal kayak ini loh Vi, kayak apa ya, random aja gitu, karena kan waktu itu ujian mandiri. Nah di ujian mandiri ini kita bisa milih nggak hanya jurusan IPA gitu. Dulu nggak tahu ya kalau sekarang, kalau di angkatanku dulu kita bisa memilih jurusan itu apakah IPA sama IPS, apakah IPA sama IPA gitu. Nah itu aku milih pilihan pertamanya itu farmasi, fakultas kesehatan, terus kedua fakultas kesehatan kedokteran tuh waktu itu. Yang kedua jurnalistik UIN, fakultas dakwah. Ya Allah, terus kenapa yang keterima jurnalistik UIN? Akhirnya aku lulus di jurnalistik UIN. Padahal itu sangat ditentang ya sama ibuku ya, karena ibuku kan single parent ya. Ya agak takut juga tuh, gimana anaknya perempuan, gimana kerjanya nanti gitu. Iya, kerjanya nanti gitu kan. Jadi ini tersesat di jalan yang benar nih ceritanya. Nah itu bisa jadi ya, karena ya ketika di Ciputat ya, itu aku sama sih kayak Novi tadi, mulai kerja tuh justru ya dari mulai kuliah ikut freelance di beberapa media di kampus yang pertama, terus bareng dosen-dosen yang dekat gitu ya, yang memang ngajar di kelas gitu, terus butuh bantuan riset misalnya, terus butuh bantuan nulis-nulis. Nah dari situ kebuka sih aku aktif di radio komunitas juga, di radio dakwah dan komunikasi di fakultas dakwah. Dari situ banyak kesempatan baru, sampai akhirnya gabung di beberapa media juga setelah itu lulus di Nah terus kalau di blogger tuh aku sempat ikut ini Vi, Seltomiri keliling Indonesia waktu itu bareng sama TNI Angkatan Laut ya? Iya, itu karena menulis sih, dan itu jadi kayak banyak apresiasi yang didapat dari itu, menekuni itu. Iya itu sih, tapi mungkin kalau yang aku nggak dapetin ya selama ini ya pengalaman menjadi jurnalis yang memang misalnya di tim politik gitu, yang berhubungan dengan hal-hal yang ya inilah strike news lah, liputan yang itu Mbak ngerasa itu nggak sesuai dengan core-nya Mbak apa gimana? Enggak, justru ya maksudnya aku ini sih kejurnalistikan aku tuh lebih ke hal-hal yang humanis gitu loh. Iya, kayak aku pernah gabung juga yang salah satu timnya FOS juga ya, Dompet Duafa. Aku pernah jadi jurnalis di majalah Suara Cintanya Dompet Duafa juga, dan itu dari situ aku jadi kayak memfokuskan diri gitu sih, tema kejurnalistikanku tuh ya adalah humanis, yang profil seseorang gitu, terus wawancara tokoh, wawancara komunitas. Berarti prosesnya tuh berasa banget ya Mbak ya? Banget sih, dan aku benar-benar ngerintis dari bawah sih, dari yang wartawan kampus gitu ya, mahasiswa itu sih, terus sampai kemudian menemukan gitu, ini nih yang menjadi visiku untuk bekerja di sini gitu. Itu gimana? Ya karena aku enjoy aja sih, jadi awalnya enjoy, menikmati, terus aku tuh kayak punya kebahagiaan tersendiri gitu. Kalau dulu ya mungkin yang generasi Z belum merasakan
tidak merasakan media cetak ya. Kalau kita masih bisa merasakan ya, Vi, sempat merasakan. Jadi nama kita ada di media cetak gitu, penulis Fauziah Muslimah itu, aduh bahagianya. Oh, ya. Padahal kan prosesnya nggak tahu ya, kita ini narasumber dan lain sebagainya, itu sih. Jadi keren ya. Jadi perjalanan Mbak ini makanya definisi bekerja sesuai passion, meskipun saat milih jurusan itu kayak wah kok kesesat sih gitu. Iya, tapi sebenarnya bekalnya tuh udah ada kan. Bekalnya udah ada kan, yang kayak tadi dari Alja jadi tim mading gitu, sampai kemudian balik lagi gitu. Iya. Jadi setelah enjoy gimana? Nah itu dia, ngomong-ngomong tadi sesuai passion ya, sebenarnya iya sih sesuai passion, tapi kadang di perjalanannya ada aja namanya pekerjaan ya, nggak mungkin ada mulus-mulusnya juga gitu. Iya. Sampai akhirnya aku gabung di sebuah startup media gitu. Ya itu juga banyak dinamikanya sih untuk memimpin sebuah startup media baru, apalagi gitu, dinamika yang terjadi saat itu. Dan dari situ sih aku belajar banget bahwa untuk bekerja gitu, untuk ya mencari uang lah gitu ya dalam tanda kutip. Tidak hanya butuh passion gitu, tapi juga pun butuh visi misi yang sama, visi misi yang jelas gitu, agar kedepannya dan hari-harinya gitu, sehari-harinya bukan hanya visi kan kita ini ya mikirin masa depan gitu, kedepannya jangka panjang lah gitu kalau misalnya planning ya, tapi untuk kegiatan sehari-harinya gitu, karena kita bekerja as a team gitu, teamwork ya, perlu ada yaitu visi misinya. Sampai akhirnya aku dengan berat hati ya sebenarnya memutuskan untuk resign, lalu ya datang lagi kesempatan lain dari segi pendidikan ya. Alhamdulillah sudah lulus dari Magister Unpad, terus sekarang aku sih masih belum pede ya Pi untuk bilang aku dosen. Aku staf pengajar di BSI, dan sekarang 2021 ini baru mulai kembali lagi ke alma materku, Fitkom, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keren, aku termasuk yang bangga punya proyek bareng ke sosoknya Mbak Fauziah, yang bukan rendah diri tapi rendah hati orangnya, teman-teman. Ya Allah, amin. Iya, jadi aku udah bisa rangkum dan tangkap lah gitu. Artinya bermula dari enjoy, sama sih sebenarnya secara benang merah ya, kita sama-sama enjoy, aku juga enjoy gitu. Alhamdulillah sih kita tidak diberi cobaan yang tertekan dalam hal bekerja gitu ya. Maksudnya meskipun sebenarnya ngerasa dulu awal-awal waktu jadi jurnalis, kayak waktu di situ tempat yang lama, itu kayak kalau dulu waktu zaman kuliah aku kalau capek bisa nulis lah, ngeblog kan gitu. Iya. Nah sekarang giliran kerjanya suruh nulis, kalau capek aku nggak mungkin kan nulis lagi gitu. Aku sempat ngerasa gitu dulu. Iya. Ya kemudian ternyata ya berbagai dinamika ternyata memberikan pelajaran gitu. Apapun yang kemudian dilakuin ya setelah enjoy, ya kamu harus memastikan yang kamu lakukan ini bermanfaat buat orang lain kan gitu. Iya sih itu yang artinya kalau misalkan ditanya gitu, kalau dalam hal pekerjaan ya, apalagi kan aku ini statusnya tuh perantauan ya, kalau boleh sharing, sering banget sih kayak ditanya orang gitu, memangnya berarti orang kan ngelihatnya salary ya, emangnya gajinya gini, emang sesuai dengan kamu keluar kota gitu misalnya gitu. Sementara ya bukan aku sombong atau gimana gitu kan, maksudnya kalau di Lampung aja sih aku bisa menjual diriku ke tempat-tempat yang mungkin menjual diri itu maksudnya jual potensi ya. Maksudnya yang masih ada juga yang nerima gitu, maksudnya aku pulang ke kampung halaman juga aku pasti bisa bergerak kan bahasanya gitu. Apa ini sih harus keluar kota gini, tapi ternyata
memang ini ya pelajaran hijrah ya, beda aja gitu, beda yang kita dapetin, beda tantangannya, beda yang semoga itu bisa dibawa pulang ya, artinya bisa kita pelajarin, bisa kita bagiin ke orang lain gitu, pelajaran. Gitu sih, jadi nggak melulu soal uang, meskipun kita memang kalau nggak ada uang pusing gitu kan rasanya gitu. Tapi ini kita lagi nggak bicara uang gitu ya. Ya nikmatilah masa, aku sadar sih maksudnya. Ya lalu bisa bilang gini karena nggak ada masalah keuangan gitu. Ya memang makanya kita nikmati masa-masa kita bisa idealis gitu. Iya. Gitu, dan bersyukur gitu Allah tidak memberikan cobaan. Dalam hal ini kan ada tuh orang yang cobaannya kalau ini aku lepas aku nggak bisa hidup misalnya gitu kan. Aku bersyukur tidak dalam kondisi-kondisi yang demikian, maka oke, kita akan idealis karena kita masih bisa dan mampu. Iya, benar. Dan apalagi teman-teman di luar sana misalnya yang tidak punya keterbatasan atau tidak punya hal-hal yang bisa membuat jalan belok lah gitu dari mencapai mimpinya gitu. Ya kenapa nggak mulai dari awal, dan kenapa nggak ya maju terus aja gitu untuk memperjuangkan apa yang diinginin gitu. Ya memang harus, iya sih bener, memang harus maju terus. Kalau mungkin memang kita tuh emang harus berkorban gitu. Iya. Minimal tuh korban perasaan lah ya. Minimal tuh makan hati gitu, korban perasaan gitu. Jadi emang kalau bahasa kerennya mungkin no pain no gain. Aduh, saya seperti familiar dengan istilah itu. Kuat loh, no pain no gain. Nah, emang harus kita tuh harus membayar sesuatu gitu untuk yang kita dapat. Iyalah. Siapa yang menanam itu yang menuai gitu. Jadi minimal itu korban perasaan gitu. Aku juga pernah ada di kondisi yang tersudut kan. Mungkin ini secara spesifik cerita Mbak Fauzia tahu. Dan kita harus hadapin aja gitu. Iya. Karena ya pasti. Emang ini sih pokoknya setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau belum ketemu mudah ya berarti sulit aja. Berarti sulitnya belum terlalu sulit. Iya benar juga. Iya, dan kan kemudahan nanti kesulitan lagi. Iya. Jadi ya semoga sharing kita yang ini bisa jadi bisa jadi bahan renungan lagi. Kita kerja tuh cari apa? Oke nggak sih kalau kita perlu nggak sih kita idealis di tempat kerja? Nah beruntungnya kita alhamdulillah berada di zona zona nyaman. Ada di zona nyaman yang masih mampu. Maksudnya pilihan yang maksudnya tempat yang kita berdiri sekarang gitu ya. Benar. Itu kita cukup nyaman untuk bisa idealis gitu. Tapi kita juga ada di kondisi seperti ini setelah ada di tempat yang tidak nyaman kan. Hai. Gitu. Iya Vi, mungkin sebelum ditutup ya. Tadi soal nyaman tidak nyaman, terus kita sampai di tahap ini juga banyak sekali lika-likunya gitu misalnya. Teman muslimah mungkin kalau Fauzia boleh share ya, yang seling doa ya, pasti ya teman-teman juga punya amalan sendiri-sendiri ya, misalnya duha lah, sholawat dan lain sebagainya. Tapi kalau dari pengalaman Fauzia, doa bahasa Indonesianya tuh soal pekerjaan gitu ya Vi. Ya Allah, kalau pekerjaan ini ada manfaatnya untuk diri saya dan orang lain, kemudian pekerjaan ini bisa membuat saya bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain, mohon kuatkan gitu. Aku sih doanya itu mulu, karena aku nggak tahu kadang apakah pekerjaan ini ujian dari Allah, apa pekerjaan ini memang mengharuskan aku misalnya untuk pergi dari pekerjaan ini gitu. Maksudnya kesulitan itu tanda Allah agar aku pergi dari pekerjaan yang satu untuk ke pekerjaan yang lain misalnya gitu.
Nah, sampai akhirnya di tahap ini gitu. Ya itu sih doa yang aku ulang-ulang terus. Gitu, Vi. Hampir mirip ya. Kalau aku dulu, tapi kalau aku lebih ke gini sih. Kalau misalnya pekerjaan ini mendekatkan aku padamu, kalau aku lebih ke itu. Iya, benar. Kalau aku lebih ke itu yang aku tekankan, aku highlight. Karena aku takut waktu, sebenarnya alhamdulillah nggak pernah sih. Takutnya lalai kalau bahasanya. Iya. Lalai. Aku takut berada di tempat-tempat yang lalai. Kemudian aku sempat ada di kondisi yang atasan aku ya, ini tempat yang lama, atasanku ini kayaknya visinya nggak sesuai nih, nggak sama nih cara pikirnya tuh, cara pandangnya beda. Nah, waktu itu aku sempat di tempat kerja yang kayak gitu, ini kayaknya beda deh. Kayaknya orientasinya nggak sama. Aku nggak peduli ya sama drama-drama tempat kerja yang pada umumnya, selama itu visinya sama dengan atasan kita, aku oke, misalnya visi perusahaan gitu. Nah, tapi di tempat yang lama kayak gitu, dan kemudian bisa-bisa lalai nih gitu. Nah, makanya pada saat itu aku berdoanya gitu, dan saya ada di sini sekarang gitu. Nah, itu semoga bisa jadi ini ya, bisa di-highlight teman-teman. Jadi apa-apa yang maksudnya nggak cuma pekerjaan ya, bahkan dalam hal memilih jodoh pun yang bisa mendekatkan kita juga sama Allah gitu, lebih dekat gitu. Jangan bikin lalai justru gitu. Semoga begitu, semoga sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi inilah malam anniversary kita. Sebenarnya nggak tepat ya, ini udah tanggal 15. Ini kalau typingnya tanggal 15. Aslinya awal tahun banget, awal tahun baru 2020, saat banjir Jakarta, ya Allah, saat itu. Sungguh sangat terkenang. Jadi mungkin ini nih cerita-cerita yang banyak side jokes-nya sebenarnya di antara kita. Jadi semoga bisa diambil yang baik, dibuang yang buruk tentunya. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu ya, biar nggak terlalu panjang banget ya. Nanti jatuhnya malah curhat yang agak beda nih. Takut kelabasan. Iya. Oke, teman muslimah, terima kasih yang sudah mendengarkan Fauzia dan Novi di episode kami bercerita kali ini. Jangan lupa dengerin podcast Sapa Muslimah di platform Anchor FM, Google Podcast, dan Spotify. Kita juga sudah hadir di beberapa akun sosial media, di Instagram di @sapamuslimah.id, di YouTube Sapa Muslimah Project, dan di Facebook ada Sapa Muslimah. Oke, teman muslimah, terima kasih Novi. Itu tadi jangan lupa follow. Jangan lupa follow nanti. Kalau yang pengen bergabung bisa langsung DM, bisa langsung WA dan lain-lain. Balik lagi ya, diulang-ulang lagi, semoga ini juga bisa bermanfaat, nggak membuang waktu teman-teman dalam mendengarkan dan menyimak gitu. Oke. Jadi itu aja. Iya. Terima kasih Novi. Sama-sama Mbak Fauzia. Iya. Tetap semangat di tempat kerja barunya ya. Iya, Novi juga. Barakallah. Barakallah ya. Oke, itu aja teman muslimah. Aku pamit undur diri ya, Mbak. Ya, aku juga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sapa Muslimah, teman cerita kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.